Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkomentar ya. Dan jika teman-teman punya channelnya, nanti saya akan berkunjung balik ya. Dan untuk teman-teman yang tidak punya channel, yang sudah nonton dan like komen juga, terima kasih. Semoga videonya bisa memberikan manfaat ya. Dan seperti biasa ya, di sini dengan kegiatan di warung sembako. Seperti yang sudah tertera di judul ya, rahasia meningkatkan kualitas pelayanan. Pasti kita para pedagang berpikir keras bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar pembeli bisa menjadi langganan. Teman-teman, pernah nggak sih di saat warungnya lagi sepi, suka ngebayangin gitu atau misal berpikir, apa ada yang salah ya? Apa sikap kita yang kurang baik ke konsumen? Terkadang saya suka gitu ya, di saat sedang tidak dari biasanya suka berpikir ya, atau seperti introspeksi diri gitu ya. Apa sih yang harus diperbaiki agar konsumen tidak kecewa? Apakah mereka merasa nyaman di warung kita? Jangan sampai hanya karena pelayanan yang kurang maksimal, konsumen jadi pindah belanjanya ke orang lain, sehingga omset bisa turun gara-gara konsumen merasa tidak nyaman belanja di kita. Nah, ternyata ada rahasianya loh untuk meningkatkan kualitas pelayanan di toko kita agar konsumen merasa nyaman berbelanjanya dan akan royal belanja. Kira-kira apa sih rahasia untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas? Yang pertama, senyum, salam, sapa. Nah, yang paling utama, jangan lupa untuk selalu tersenyum, menyapa, dan mengucapkan salam kepada setiap pelanggan yang datang. Berikan senyuman yang tulus, natural ya, yang menunjukkan keramahan, kehangatan, dan kesediaan membantu. Sapa pelanggan yang datang ke toko, misal, "Selamat siang Ibu," atau ibu-ibunya bawa anak misal ya yang mau jajan. "Hai Dede, mau jajan apa Dede?" Kemudian salam dengan mengucapkan salam sesuai agama dan kepercayaan pelanggan ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih setelah selesai transaksi. Dengan kita mengedepankan salam senyum sapa, itu membuat pelanggan merasa dihargai. Kemudian tercipta kepercayaan pelanggan kepada kita sebagai penjual ya. Kemudian akan menciptakan suasana nyaman kepada pembeli. Meningkatkan kepuasan pelanggan juga ya, sehingga pelanggan akan loyal belanjanya di toko kita dan omset toko kita pastinya akan meningkat. Kemudian rahasia yang kedua untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu berikan pelayanan yang ramah dan cepat. Ketika pembeli datang, segera sambut, jangan kita lama keluarnya ya, apalagi pelanggannya sudah manggil-manggil. Itu akan membuat pelanggan merasa kesal. Sambut pelanggan yang datang, kemudian tanya kebutuhannya, dan kita bantu carikan. Berikan pelayanan yang ramah agar pelanggan merasa nyaman berbelanjanya. Jika pembeli membutuhkan informasi atau kejelasan dari suatu produk, jawablah pertanyaan itu dengan sikap ramah dan sopan ya. Jangan sampai pembeli merasa kecewa. Kemudian jika ada pembeli yang tanya-tanya dan gak jadi belinya, gak apa-apa. Kita positive thinking aja ya, siapa tahu memang lagi gak butuh sekarang-sekarang. Dan suatu saat jika nanti dia membutuhkannya, dia akan ingat ke warung kita. Nah, kemudian rahasia yang ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu ketersediaan produk. Dengan menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen secara lengkap, itu akan membuat konsumen hanya belanja di satu tempat. Biasanya mereka maunya itu belanja di satu tempat udah dapat semua yang mereka butuhkan. Jadi tidak harus nyari-nyari lagi ke tempat lain. Maka dari itu perlunya kita memahami kebutuhan para pelanggan kita.
Memahami kebutuhan pelanggan bisa kita lihat. Ketika pelanggan berbelanja, kita lihat barang yang selalu mereka beli. Nah, jangan sampai barang-barang itu kehabisan ya. Kemudian, jika ada pembeli yang menanyakan barang yang tidak ada, itu bisa kita masukkan ke list untuk nantinya kita adakan barangnya. Sesekali jika barang ada yang kosong atau belum ada, biasanya pembeli itu pasti akan kembali lagi untuk menanyakan apakah udah ada barang yang dia cari kemarin. Biasanya mereka juga sambil nanyain barang itu sambil ngasih tahu gitu ya, bahwa dia ingin diadakan barang itu di warung sini. Nah, jangan sampai kita lama membiarkannya. Nanti jika pembeli terus-terusan ke warung dan barangnya belum ada terus, pembeli pasti akan kecewa dan memilih beli ke tempat yang lain. Kecuali untuk barang yang memang jarang atau lagi langka ya, ketika kita cari-cari tidak ada, itu bisa kita jelaskan ke pembelinya bahwa memang barangnya lagi susah. Nah, nanti pembeli juga pasti akan mengerti ya. Kemudian rahasia keempat agar kualitas pelayanan kita bisa maksimal yaitu penataan barang yang rapi. Penataan barang yang rapi bisa meningkatkan penjualan di warung kita. Pembeli akan merasa nyaman berbelanjanya. Pembeli juga akan gampang menemukan barang-barang yang dia carinya karena barang-barang bisa terlihat dengan mudah. Terkadang pembeli dari rumahnya hanya niat membeli produk A misal ya. Nah, ketika datang ke warung dan melihat barang-barang lainnya, pembeli jadi beli barang-barang lainnya juga. Jadi bisa mengingatkannya juga ya. Mungkin dia lupa untuk membeli barang itu dan merasa keingetan ketika lihat-lihat barang di warung. Nah, selalu pastikan juga bahwa produk yang kita jual itu berkualitas ya. Buatkan jadwal sesekali untuk kita lihat expire-nya. Apalagi untuk barang-barang yang jarang keluar ya. Nah, untuk meminimalisir kerugian akibat barang-barang expire, ketika kita sudah belanja, kita simpan barang yang baru itu di belakang ya. Jadi, kita jual dulu barang yang terdahulu dulu ya. Istilahnya itu metode FIFO, first in, first out. Jadi, barang yang pertama masuk itu harus pertama keluar. Jadi, barang yang baru kita simpan di belakang ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, rahasia meningkatkan pelayanan yaitu konsisten dan disiplin. Konsisten dan disiplin dalam mengelola toko sembako itu diantaranya yang pertama, konsisten dalam harga. Konsisten dalam harga itu kita tidak membeda-bedakan harga ke pembeli ya. Misal ada pembeli yang baru dan penampilannya terlihat bahwa orang itu sedang bertamu ke daerah sini. Nah, kita kasihlah harga mahal. Itu nggak boleh ya, jangan dibeda-bedakan harganya. Tetap kasih harga yang jelas dan konsisten. Nanti pasti dia mengecap warung kita itu mahal ya, karena untuk kebutuhan sembako itu tidak hanya satu tempat. Pasti dia juga tahu berapa harga ini di daerahnya. Dan nanti bila mana orang itu bertamu lagi ke sini, dia tidak akan beli lagi ke warung kita karena dia akan kecewa dan pasti akan beli di warung lain ya. Nah, kecuali kita mau ngasih harga diskon, itu beda lagi ceritanya ya, bukan tidak konsisten. Kemudian yang kedua, konsisten dalam jam buka dan tutup warung. Menetapkan jam buka dan tutup itu membantu para pelanggan memahami kapan mereka harus mengunjungi warung kita. Begitu mereka ke warung, kita pasti dalam posisi selalu buka ya. Mereka biasanya ingin yang warungnya itu selalu buka ketika mereka butuhkan jam berapapun ya. Nah, jika pembeli ke warung, kitanya pas kebetulan tutup terus, mungkin pembeli akan kecewa ya. Kecuali kalau kita sudah konsisten untuk jadwal buka tutupnya ya. Misalnya pas waktu beribadah, ketika tiap waktu sholat warungnya selalu tutup dulu. Kalau kita menerapkan konsisten seperti itu, para pembeli pun sudah tahu jadwal ya, sehingga mereka bisa mengatur waktunya jika memang butuhnya pas waktu sholat. Atau misal menetapkan tiap hari Minggu itu libur ya.
Nah, kalau di sini saya tidak ada liburnya ya, kecuali memang ada keperluan yang sangat darurat dan kalau misal lagi mudik ya. Selebih dari itu saya tidak ada liburnya. Nah, dengan konsisten dan disiplin ini bisa membangun kepercayaan dengan pelanggan sehingga bisa meningkatkan efisiensi operasional ya yang semuanya menuju pada keberhasilan usaha kita. Nah, itu ya teman-teman 5 rahasia meningkatkan kualitas pelayanan agar para konsumen berbelanja dengan nyaman dan omset toko kita pun menaik. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga videonya bisa memberikan manfaat ya. Dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.